Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lito Farina, stambuk G701-18005. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana jika cacing mengalami paralisis flasid, plastik, atau mati. Kemudian bagaimana cara cacing masuk ke dalam tubuh manusia. Baiklah, untuk yang pertama tentang paralisis cacing. Pertama-tama itu kita siapkan cacing, ini cacing dan obat Kombatrin, obat cacing. Nah, di sini saya akan masukkan cacing ke dalam obat tersebut. Ini obatnya dimasukkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana jika cacing paralisis flasid, plastik, atau mati. Untuk paralisis flasid itu sendiri, di mana cacing menjadi tidak dapat mempertahankan posisinya dalam saluran cerna. Kemudian, peristaltik akan mendorong cacing keluar dari dalam tubuh. Hal ini disebabkan oleh blokade respon otot cacing terhadap asetilkolin yang mengakibatkan meningkatnya potensial istirahat, sehingga meniadakan kontraksi otot, sehingga menyebabkan otot cacing tersebut menjadi lemas. Kemudian untuk paralisis plastik, keadaan di mana terjadi kekejangan yang tidak dapat dikendalikan akibat dari kontraksi otot yang berlebihan, sehingga menyebabkan otot-otot pada cacing itu menjadi kaku. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara cacing masuk ke dalam tubuh. Nah, hampir 90% cacing masuk ke dalam tubuh itu dalam bentuk telur dan melalui mulut. Selain itu, kuku dan tangan yang kotor yang tanpa dicuci dengan sabun terlebih dahulu, kemudian langsung memegang makanan, itu juga bisa menjadi jalan masuknya telur cacing ke dalam tubuh. Kemudian telur cacing yang menempel pada makanan, yaitu ketika kita makan makanan tersebut tanpa dicuci atau dimasak, itu bisa menjadi jalan masuknya cacing juga ke dalam tubuh, yaitu dalam bentuk telur. Nah, ketika dia sudah masuk ke dalam tubuh, maka telur itu akan menetas menjadi cacing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramonik Ayuningsi, stambuk G701-18208 dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana dosis, farmakokinetik, dan mekanisme kerja dari ketiga obat yang dipakai di percobaan. Obat yang pertama ada pirantel pamuat, di mana dosis yang diberikan adalah 4 mg per kilogram. Mekanisme kerjanya itu depolarisasi atau neuromuscular blocker. Dia menghambat kolinesterasi dan menyebabkan kelumpuhan kejang pada cacing. Adapun farmakokinetik, yang pertama absorpsi, itu dia sedikit menyerap. Metabolisme, dia di metabolisme sebagian di hati. Ekskresi di urin sekitar 7% dan feses 50%. Adapun puncak plasmanya itu 1-3 jam. Kedua yaitu piperazin sitrat, di mana dosis yang diberikan itu yang pertama 4,5 gram sebagai dosis tunggal selama 14 hari. Adapun farmakokinetiknya itu yang pertama absorpsi, dia diabsorpsi mudah diserap dalam oral, terus di metabolisme sebagian di hati, dan diekskresi melalui urin, dia sebagai metabolit. Mekanisme kerja dari piperazin sitrat ini, dia efektif melawan cacing kremi, cacing gelang, dan cacing tambang. Ini menghasilkan blok neuromuskular yang mengakibatkan kelumpuhan. Jadi otot cacing yang akibatnya copot itu akan dikeluarkan melalui feses. Yang ketiga adalah obat mebendazol. Obat ini diberikan dengan dosis 100 mg sebagai dosis tunggal, dapat diulangi 2-3 minggu setelah perawatan. Adapun mekanisme kerja dari obat mebendazol ini yaitu menghambat pertumbuhan pembentukan mikrotubulus cacing,
secara selektif dan reversibel, menghalangi penyerapan glukosa dan nutrisi lain dari cacing dan penghambatan produksi telur dan kematian cacing. Adapun farmakokinetik dari obat ini, yang pertama adalah absorpsi. Absorpsi itu dia diserap dari saluran gastrointestinal. Terus distribusi, dia melintasi sawar darah otak dan memasuki ASI. Yang ketiga, dia di metabolisme di hati melalui efek first pass. Dan yang terakhir yaitu ekskresi, dia terutama melalui feses, urin kurang dari 2%. Baiklah, sekian video singkat dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.